bergerak. Aktivitas fisik memiliki manfaat, seperti meningkatkan kebugaran jasmani dan mengontrol berat badan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, serta semua kalangan, wajib bergerak untuk menunjang kualitas kesehatan tubuh. Pada anak-anak, pertumbuhan tulang, otot, jantung, dan paru dipengaruhi oleh gerak kasar dan halus sehari-hari. Memahami ide pokok dan ide pendukung. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas dalam sebuah paragraf bacaan. Saat kamu memulai menulis baik fiksi maupun non-fiksi, pasti kamu harus memasukkan ide pokok dalam setiap paragraf yang akan kamu buat. Supaya semakin paham, mari kita ulas semua tentang pengertian ide pokok. Mulai dari pengertian, unsur, contoh, hingga cara menentukan ide pokok. Untuk dapat mengetahui hal itu, mari kita bahas dengan secara bertahap dengan mengetahui mengenai pengertian kedua unsur paragraf, yaitu pengertian ide pokok, pengertian ide penjelas. Pengertian ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang saling berhubungan. Ide pokok adalah konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Adapun istilah lain untuk menyebut ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok tersebut ada di awal ataupun akhir paragraf. Fungsi ide pokok bacaan. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut, dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang, atau penjelasan. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jika ada yang masih belum familiar dengan ide pokok, sebenarnya ide pokok memiliki nama lain yang sering disebutkan, yaitu gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, simpulan. Pada dasarnya, semua istilah di atas sama saja. Sehingga, jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Jenis ide pokok paragraf bacaan. Berikut ini merupakan letak ide pokok dalam paragraf bacaan yang sering diketahui, yaitu deduktif, induktif, deskriptif, dan campuran. 1. Paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki ciri khas di mana ide pokok akan disampaikan pada awal kalimat. Karenanya, paragraf deduktif mempunyai alur tulisan dari khusus ke umum. Dalam paragraf ini, hal-hal yang menjadi inti pembicaraan telah disampaikan di kalimat awal sebelum menuliskan ide pendukung lainnya. 2. Paragraf induktif. Ciri khas dari paragraf induktif adalah ide pokok yang diposisikan di akhir tulisan. Itu sebabnya paragraf induktif memiliki alur penulisan dari umum ke khusus. Pada paragraf ini, awal kalimat membahas hal yang bersifat umum, kemudian menuliskan ide pokoknya di akhir kalimat. 3. Paragraf campuran.
Paragraf ini menjadi gabungan dari ide pokok yang diletakkan di awal dan akhir kalimat. Adapun alur yang dimiliki paragraf campuran adalah dari khusus ke umum dan kembali lagi ke khusus. 4. Paragraf deskriptif. Jenis ini memungkinkan ide pokok untuk diletakkan di semua bagian paragraf. Artinya, setiap kalimat akan membahas inti dari pembicaraan yang langsung ingin disampaikan oleh penulis. Cara menentukan ide pokok bacaan. Untuk memudahkan kamu dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan, seperti 1. Baca seluruh paragraf. Cara menentukan ide pokok yang pertama adalah membaca keseluruhan paragraf. Anda hanya perlu konsentrasi dan lebih cermat untuk melihat, membaca dan mencerna setiap kata dan informasi dalam sebuah paragraf. Langkah ini bisa membantu Anda menentukan ide pokok dan membedakannya dengan kalimat penjelas dalam satu paragraf. 2. Baca setiap kalimat. Cara menentukan ide pokok kedua adalah memahami dan membaca setiap kalimat dalam suatu bacaan atau tulisan. Karena setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat dan ide pokok bisa terletak di akhir, di awal atau di awal dan akhir paragraf. 3. Pisahkan kalimat utama dari kalimat penjelas. Cara menentukan ide pokok ketiga adalah membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas dalam satu paragraf. Kalimat utama dalam suatu paragraf biasanya diikuti atau diawali oleh kalimat penjelas. Anda harus bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas dengan cara memperhatikan ciri-cirinya. Kalimat penjelas adalah sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti atau rincian khusus. Setelah Anda bisa membedakan antara kalimat penjelas dan kalimat utama, Anda akan mendapatkan ide pokok dengan mudah pada kalimat utama. 4. Tandai info penting. Cara menentukan ide pokok keempat adalah menandai info penting yang tertera dalam setiap kalimat maupun paragraf. Anda bisa menandai beberapa kata yang menarik dan cukup jelas menyampaikan informasi dari penulis. 5. Kalimat penjelas bersifat pendukung. Cara menentukan ide pokok kelima adalah mengenali kalimat penjelas dalam suatu paragraf bersifat sebagai pendukung. Bila kalimat penjelas berdiri sendiri, maka kalimat ini tidak bisa digunakan sebagai ide pokok. Karena itu, kamu bisa menggunakan cara ini untuk membedakan kalimat penjelas dan mencari ide pokok sebuah paragraf. 6. Simpulkan isi paragraf. Cara menentukan ide pokok keenam adalah menarik kesimpulan dari isi sebuah paragraf. Karena itu, membaca sebuah paragraf dan menyimpulkannya akan membantu mencari dan menentukan ide pokok. 7. Menandai ide pokok. Cara menentukan ide pokok ketujuh adalah menandai ide pokok pada setiap paragraf dari sebuah tulisan secara keseluruhan. Anda bisa melakukannya dengan menggabungkan bagian akhir dan awal kalimat dari suatu paragraf. Ide pokok jenis ini biasa disebut dengan ide pokok campuran. Kalimat persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus. Sedangkan persuasi yaitu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan berupa bujukan halus. Ketika kamu sedang mengajak seorang teman atau saudara untuk pergi ke toko buku, sebenarnya kamu sedang mengucapkan kalimat persuasif. Kalimat persuasif biasa digunakan pada lembaran poster, pamflet, dan brosur. Kalimat persuasif juga sering digunakan dalam teks pidato. Ciri-ciri kalimat persuasif. Kalimat yang dapat dikatakan kalimat persuasif antara lain karena bercirikan sebagai berikut. Bermakna ajakan. Sesuai dengan pengertian kalimat persuasif tadi bahwa sifatnya mengajak dan membujuk secara halus. Menggunakan tanda baca berupa tanda seru. Walaupun tanda baca yang digunakan dalam kalimat persuasif sama seperti kalimat perintah, namun maknanya berbeda. Karena kalimat perintah bersifat memaksa,
Kalimat persuasif bersifat membujuk secara halus. Terdapat kata ajakan. Kata ajakan tersebut contohnya seperti ayo, mari, yuk, dan sebagainya. Tidak memaksa. Kalimat persuasif bertujuan untuk mengajak namun tidak memaksa. Contoh penggunaan kalimat persuasif. Setelah memahami pengertian dan ciri-cirinya, mari kita simak contoh-contoh penggunaan kalimat persuasif. 1. Pada masa pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan diri dan keluarga. Mari perangi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Ayo, wujudkan anak Indonesia yang peduli lingkungan. 3. Yuk, tetap berada di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. 4. Ayo kita belajar menabung sejak dini untuk kebaikan di masa depan. 5. Jangan tunggu hingga sakit. Mulai kebiasaan baik berolahraga. Yuk. 6. Tingkatkan literasi. Mari luangkan waktu untuk membaca buku setiap hari. 7. Bereskan mainan ini yuk. Wawancara. Pengertian wawancara. Merujuk dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah mendapatkan data atau informasi dari pihak narasumber. Untuk lebih jelasnya, tujuan wawancara adalah sebagai berikut. Memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu. Melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Jenis wawancara. Jenis wawancara secara umum. Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara terbagi menjadi 3 jenis yaitu 1. Wawancara terstruktur. Jenis pertama dari wawancara adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. 2. Wawancara tidak terstruktur. Sesuai namanya, wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini juga biasa disebut wawancara bebas sebab pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. 3. Wawancara bebas terpimpin. Jenis terakhir dari wawancara adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu gabungan dari kedua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan namun secara garis besarnya saja. Bentuk wawancara. Selain terbagi menjadi beberapa jenis, wawancara juga memiliki berbagai bentuk. Lebih jelasnya, bentuk-bentuk wawancara adalah sebagai berikut. 1. Wawancara formal. 2. Wawancara rutin. 3. Wawancara konferensi pers. 4. Wawancara akses pers. 5. Wawancara roundtable. 6. Wawancara semi-struktur. Majas personifikasi. Majas disebut juga gaya bahasa. Majas personifikasi memberikan bayangan atau angan menjadi sebuah gambaran yang nyata. Dalam majas ini, sebuah benda mati dinyatakan seolah-olah memiliki sifat-sifat makhluk hidup. Contoh majas personifikasi. 1. Matahari pagi menatapku dengan lembut. Kata menatapku bermakna hidup seperti manusia, yaitu melalui indera penglihatan. Sedangkan dalam kenyataannya matahari tidak melihat. 2. Burung-burung bernyanyi. Begitu merdu. Kata bernyanyi bermakna hidup seperti manusia, yaitu mengeluarkan suara dengan kata-kata yang jelas. Sedangkan dalam kenyataan burung tidak bernyanyi.